Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di acara Ngode Ngobrol ke Deso. Kali ini kita bersama narasumber kita Pak Bayu Triwirawan sebagai Subkor Seksi PPM dan saya sebagai moderator Widiat Moko. Di kesempatan ini kita mau membahas terkait dengan program kegiatan TMMD. Pak Bayu, TMMD ini untuk program yang ada di bidang pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di seksi PPM, tujuan dan maksudnya untuk kegiatan TMMD itu apa, Pak? Terima kasih Mas Widi. Jadi memang program TMMD, kalau zaman dahulu kita mengenal sebagai AMD, ABRI Masuk Desa, sekarang berubah menjadi TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Itu merupakan program lintas sektor antara TNI, pemerintahan daerah, dan komponen masyarakat, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir, kumuh perkotaan, dan daerah-daerah bencana alam. Intinya TMMD berarti sebagai kegiatan lintas sektor antara kementerian pusat dan daerah terkait dengan pembangunan percepatan pembangunan desa gitu ya Pak. Melalui kerjasama antara TNI bersama dengan pemerintah dan masyarakat gitu ya. Sekarang tusinya yang ada di seksi PPM terkait dengan TMMD Pak. Jadi kebetulan di Dispermades selaku OPD teknis yang membidangi pemberdayaan, sehingga pada kewenangan kami yaitu sebatas memfasilitasi penyelenggaraan TMMD, dimulai dari kita memfasilitasi perencanaan di desa, kemudian kita juga memfasilitasi adanya wujud perhatian Bapak Gubernur, sehingga kita ada namanya bantuan keuangan keberkap kota untuk kegiatan TMMD. Dan kewenangan kita sebatas memfasilitasi dari perencanaan sampai bantuan keuangan tersebut. Oh, berarti fasilitasi dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kalau tidak salah seperti itu, Betul. Kalau seperti itu, mekanismenya yang biasanya untuk pengajuan, tahapannya itu melalui mekanisme apa, Pak? Jadi untuk tahap perencanaan, memang semua kita serahkan ke kabupaten, sudah diatur dalam Pergub nomor 32 tahun 2022, sehingga dimulai dari tahapan pengusulan rencana umum, di mana pengusulan ini dilakukan di tahun N-1 atau tahun sebelumnya, sehingga dari pemerintah daerah bersama Kodim setempat berkoordinasi untuk menentukan titik-titik lokasi TMMD yang akan diusulkan di tahun berikutnya. Sementara setelah itu dari Dispermades akan merangkum, meringkas semua usulan yang ada, kemudian kita usulkan kepada Bapeda Provinsi Jawa Tengah untuk diajukan dalam pembahasan di APBD tahun yang akan datang. Berarti semacam ada usulan dari kabupaten. Betul. Kabupaten melalui TNI melalui Kodim. Jadi Pemda harus bersinergi dengan Kodim, di mana untuk menentukan titik-titik lokasi sesuai dengan sasarannya, yaitu untuk daerah perdesaan, daerah terisolir, kumuh perkotaan, ataupun daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam. Berarti kriterianya untuk itu salah satunya untuk desa terisolir dan untuk penataan wilayah lingkungan, Betul. Mekanisme itu berarti melalui verifikasi RKO, Pak? Kemudian Mas Widi, terima kasih, kita lanjutkan. Setelah dari kita mengusulkan kepada Bapeda Provinsi, kemudian Bapeda akan memplotting anggaran masing-masing kabupaten, sehingga berapa anggaran yang diterima kabupaten itu sudah ada tim dari Bapeda Provinsi yang memberikan alokasi.
di mana total alokasi tahun 2024 ini, total alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten kota sejumlah 24,9 M untuk 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, nantinya di awal tahun ketika mulai persiapan kegiatan akan ada tahapan input ke dalam sistem RKO di Sivero. Tetap ada tahapan seperti itu. Ada tahapan seperti itu. Kalau seperti itu berarti ada yang namanya yang dibutuhkan untuk RKO itu nopo mawon, Mbak? Apa aja yang dibutuhkan dalam RKO? Ya, jadi untuk TMMD ini memang ada beberapa persyaratan ataupun berkas yang harus dicukupi. Tentu yang pertama, ketika kita menentukan dari kabupaten mengusulkan lokasi untuk TMMD, kita minta tidak hanya sebatas usulan tertulis, namun juga harus sudah berupa SK Bupati. SK Bupati, sehingga penunjukan lokasi. Dasar kita untuk memberi bantuan berdasarkan SK penunjukan lokasi dari Bupati Wali Kota setempat. Berarti pada intinya untuk terkait dengan pengusulan anggaran itu berjenjang ya Pak Nggih? Berjenjang dari tingkat desa mengusulkan kepada Kodim sebagai lini sektornya. Berikut ada rekomendasi dari kabupaten khususnya Dispermades atau yang menangani terkait pemberdayaan masyarakat, baru diusulkan untuk ke bupati, gitu nggih Pak Nggih? Jadi selama ini yang kita dari kabupaten kota, dari kabupaten menyampaikan informasi kepada desa, kira-kira desa yang akan mengusulkan. Nah, namun setelah ada usulan-usulan dari desa, dari Dispermades kabupaten atau OPD yang menangani pemberdayaan di kota, berkoordinasi dengan Kodim setempat untuk menentukan lokasi-lokasi prioritas berdasarkan usulan yang ada. Berarti itu tahapan RKO untuk tahapan pengajuan atau pengusulan penganggaran, gitu nih Pak Nggih. Kalau untuk pelaksanaan, Pak, apakah ini pelaksanaan ada yang namanya pra atau langsung merujuk kepada pelaksanaan? Makasih. Jadi tadi di awal disampaikan bahwa TMMD merupakan program lintas sektor di mana ada sinergi antara TNI dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten. Sehingga anggaran dari provinsi tentu hanya sebagai pancingan, pemicu. Anggaran kabupaten kota tetap harus menyiapkan dana dampingan. Nah, sehingga ketika itu ada pembagian penggunaan anggaran di mana untuk pra TMMD dan hal-hal seremonial terkait dengan kegiatan TMMD. Sangat menarik kalau melihat yang namanya di bidang pelaksanaan Pak. Pelaksanaan ini saya sempat dengar ada yang namanya program yang dari kabupaten. Dari kabupaten itu juga menganggarkan kegiatan yang sama seperti TMMD. Itu kegiatannya apa ya Pak ya? Namanya Pak? Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan TMMD ada memang beberapa kabupaten yang melaksanakan secara mandiri. Karena dari petunjuk dari Mabes TNI memang dalam 1 tahun itu ada 3 tahap, kecuali tahun 2024 ini ada petunjuk untuk dilaksanakan secara 4 tahap. Namun bagi daerah-daerah yang tentunya mempunyai anggaran, kebutuhan prioritasnya masih banyak, mereka menganggarkan sendiri di luar dari jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh TNI tersebut, Mabes TNI. Mabes TNI. Baru ingat saya. Kalau tidak salah itu nama kegiatannya nopo nggih?
program karya bakti ya? Oh ya. Iya. Ya, Program jadi karya memang bakti. yang untuk TMMD itu anggarannya dari provinsi dan kabupaten, khusus yang sumbernya dari APBD tingkat 2 memang menggunakan istilah karya bakti TNI. Iya. Berarti saya nggak salah dengar nih. Oh, betul lah. Betul nggih. Betul. Jadi Kita gini. sudah menguasai, sering mendengar TMMD ya. Enggak Pak, ini kita hanya dengar dari teman-teman yang ada di kabupaten saja. Jadi terkait pelaksanaan itu ada 2 ya, berarti nggih. Yeah. Ada 2. Yang satu itu memang pure murni dari dana provinsi dan delegasi dari pusat, itu ada sengkuyung dan reguler, gitu nggih. Nah, dari kabupaten ada dana dampingan namanya karya bakti. Betul. Ya. Jadi begitu ada 2 kegiatan terkait dengan TMMD yang dana dari kabupaten itu namanya karya bakti, dana dampingan, dan yang dari delegasi pusat dan provinsi ada 3 tahap yang sekarang menjadi 4 tahap ya Pak ya. Yeah. Ada sengkuyung dan reguler. Perlu kami tambahkan ya, jadi untuk program TMMD ini ada 2 ya. Ada program reguler, di mana untuk lokasi-lokasi yang ditunjuk sebagai lokasi TMMD reguler sudah ditentukan oleh Mabes TNI. Oh, jadi dari pusat nggih. Ya, khusus di Jawa Tengah, jadi tidak semua provinsi di Indonesia itu menganggarkan TMMD Sengkuyung. Wah, Jadi kan memang ini memang perhatian dari Pemprov Jawa Tengah terhadap desa melalui kegiatan TMMD. wah, nggih. Kadang rata-rata dalam satu tahap untuk reguler cuman 3-4 kabupaten. 3-4 kabupaten. Kemudian sehingga yang 31 kabupaten lainnya merupakan kegiatan TMMD Sengkuyung, di mana itu memang pure kegiatan dari Pemda Provinsi dan juga Pemda Kabupaten di Jawa Tengah. Berarti yang sengkuyung ini kalau saya tidak salah tangkap yang dari diinfokan oleh Pak Bayu, sengkuyung ini salah satu wujud nyata pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah Pak ya? Ya. Untuk mendukung sepenuhnya kegiatan TMMD. Betul. Betul. Ya. Oke. Berarti luar biasa ya Pak ya, Jawa Tengah. Memang Ada perhatian khusus. ada perhatian khusus. Oke. Selain pelaksanaan Pak, di dalam tugas fungsinya bidang pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di seksinya Pak Bayu, ini ada pelaksanaan monitoring evaluasi untuk kegiatan TMMD? Ada monitoring evaluasinya? Ya, tentu di tingkat provinsi kita juga ada tim supervisi, Mas. Kita melibatkan dari Bapeda, dari BPKAD, dari Bangda, Seda Provinsi, di mana kita setiap tahun, kita setiap tahapan ada kegiatan-kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring tersebut tentunya kita ingin menselaraskan bagaimana perencanaan kegiatan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan usulan yang sudah diusulkan di tahun sebelumnya, kemudian juga hasil nantinya ketika evaluasi apakah hasil pelaksanaan juga volume targetnya sesuai dengan targetnya. Kita melibatkan dari tim provinsi juga tim kabupaten. Oh, jadi intinya untuk monitoring dan evaluasi ini tentunya tidak lepas dari TAPD yang sebagai leading sektor untuk perencanaan. Betul. Gitu nggih Pak. Sehingga TAPD ini mengerti atau melihat tidak cuma dari segi perencanaan, akan tetapi kita libatkan dari segi pelaksanaan dan pengawasan. Betul. Ya. Begitu nggih. Betul. Sehingga mereka tahu bahwa apa yang dibantu sudah diwujudkan dalam bentuk kegiatan fisik. Jadi seperti itu kurang lebih. Nggih, menarik Pak untuk kegiatan fisik ini. Apakah yang kegiatan TMMD ini hanya untuk mengarah ke kegiatan fisik? Ada tidak Pak yang non fisik? Jadi di TMMD ini memang ada anggaran dari APBD provinsi itu untuk kegiatan fisik, dan juga ada pendampingan dari kabupaten.
itu bisa fisik dan non fisik. Non fisik di sini banyak sekali berkaitan dengan sosialisasi ataupun berkaitan dengan pencegahan semacam pembekalan wawasan kebangsaan. Oh, yang 4 pilar. Menumbuhkan idealisme atau cinta tanah air dan juga pelatihan-pelatihan mungkin sosial kepada ibu-ibu dalam menyesuaikan program pemerintah saat ini, misalnya ada stunting dan sebagainya, ada sosialisasi dari TNI yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Berarti keselarasan antara program pusat dan daerah. Ya, betul. Untuk menjalankan tugas kegiatan program nasional, gitu nggih. Betul. Berarti di bidang kesehatan ada yang namanya stunting, terus ada yang namanya sosialisasi 4 pilar atau wawasan kebangsaan. Di bidang kesehatan selain stunting berarti ada yang namanya salah satunya seperti pencegahan HIV, seperti itu ya Pak ya. Yang sedang tren saat ini dimasukkan ke dalam sosialisasi penyuluhan di kegiatan non fisik TMMD. Ya. Selama ini ada kendala atau enggak Pak terkait dengan pelaksanaan? Dalam hal pelaksanaan tentunya dari desa memang banyak desa sudah merasakan dampak dari TMMD ini, guys. Sehingga banyak sekali desa yang kepingin untuk bisa dijadikan lokasi TMMD. Kemudian mengingat keterbatasan dan juga kita juga ada keterbatasan anggaran, sehingga satu anggaran yang menjadi kendala, tidak semua desa bisa kita fasilitasi dalam kegiatan TMMD. Kemudian untuk yang lain tidak ada sekiranya, karena memang itu betul-betul dibutuhkan masyarakat dan juga wujud bakti TNI kepada masyarakat. Berarti pada intinya kegiatan TMMD ini sebagai wujud sinergitas antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat gitu ya Pak ya. Betul. Untuk melaksanakan kegiatan yang program prioritas nasional dan program prioritas yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu nggih Pak nggih. Betul Mas. Nggih. Memang ini betul. Desa-desa pada berebut untuk jadi lokasi pengen TMMD menjadi lokasi TMMD gitu nggih. Nah, kalau berebut seperti itu Pak. Kalau desa ini pada pengen untuk mendapatkan kegiatan TMMD, itu mekanismenya bagaimana? Jadi memang sudah kita sampaikan tadi, karena keterbatasan anggaran dan juga kita mengikuti petunjuk dari aturan dari Mabes TNI, di mana dalam 1 tahun hanya ada 3 tahap atau 4 tahap di tahun ini, sehingga yang hanya ada 3 desa 4 desa yang terakomodir di setiap tahunnya dari seluruh 7.810 desa yang ada di Jawa Tengah. Berarti memang sangat sulit ya Pak ya. Sulit sekali. Sulit sekali. Beruntung panjenengan yang desanya sudah mendapatkan program kegiatan TMMD. Semoga anggaran TMMD ini bisa untuk mencakup keseluruhan untuk pemerataan yang kegiatan TMMD Pak ya. Harapan kita kegiatan TMMD ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bisa betul-betul menjawab permasalahan-permasalahan, membuka akses ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang ada di desa-desa. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, berarti kegiatan TMMD ini kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, tentunya untuk mendukung atau mendorong percepatan pembangunan desa nggih Pak nggih. Dalam sinergitas antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masyarakat secara langsung, dan sinergitas dengan TNI, Kemanunggalan, serta pemerintah pusat. Betul.
Jadi yang namanya kegiatan TMMD ini wujud sinergitas antara pemerintah pusat sampai dengan daerah, TNI dan masyarakat. Nggih, matur suwun sangat Pak Bayu, terima kasih banyak atas pencerahannya TMMD dan semoga TMMD bisa berjalan dan mendukung percepatan pembangunan yang ada di desa. Nggih. Cukup sekian dari kami. Semoga bisa bertemu lagi di acara Ngode Ngobrol ke Desa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.